Coba bayangin deh, Anda seorang guru di daerah kepulauan, jauh dari pusat teknologi. Anda sering dengar soal AI, tapi rasanya itu kayak konsep dari dunia lain. Nah, kali ini kita akan diajak ke Kabupaten Lingga. Kita bakal lihat gimana 39 guru mengubah ketidaktahuan mereka jadi kekuatan. Dan gimana mereka sekarang siap merevolusi cara mengajar. Ini bukan cerita fiksi loh, ini kisah nyata pemberdayaan. Oke, jadi perjalanan kita nanti bakal dibagi jadi 6 bagian. Kita mulai dari tantangan awal yang mereka hadapi, terus kita lihat solusi cerdas yang muncul. Habis itu, kita bakal ngintip ke dalam workshopnya, lihat data sebelum dan sesudah yang luar biasa, dan nemuin satu hasil yang nggak terduga. Terakhir, kita bakal bertanya, apa sih pelajaran terbesar dari Lingga buat kita semua? Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kita terbang ke Kabupaten Lingga, sebuah gugusan pulau di mana internet mungkin nggak sekenceng di kota besar. Nah di sini, bagi para guru, AI itu rasanya kayak konsep yang jauh di seberang lautan, sesuatu yang dibicarain di berita, tapi kayaknya mustahil banget buat disentuh di ruang kelas mereka. Nah, ini dia nih, para pahlawan kita. 39 guru SMP yang berdedikasi. Mereka punya semangat, tapi di sisi lain mereka juga ngerasa ketinggalan. Dunia kan berubah cepat banget karena teknologi. Dan mereka khawatir, jangan-jangan cara mereka ngajar udah nggak relevan lagi buat murid-murid zaman sekarang. Terus, masalah utamanya apa sih sebenarnya? Tim peneliti nemuin ada 3 penghalang besar. Pertama, penghalang pengetahuan. Mereka tahu nama AI tapi nggak tahu cara ngobrol sama AI. Kedua, penghalang akses. AI itu rasanya rumit dan nggak ada pelatihan yang pas buat mereka. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, penghalang etika. Mereka takut kalau siswa jadi terlalu tergantung atau lebih parah lagi malah nyontek pakai AI. Nah, ngelihat semua tantangan ini, ada nih tim dari Universitas Maritim Raja Ali Haji yang nggak bisa tinggal diam. Mereka ngelihat ini bukan cuma masalah teknologi, tapi ini tuh sebuah panggilan buat bertindak. Mereka pun mutusin buat menjembatani kesenjangan ini. Misi mereka tuh simpel, tapi ngena banget. Lupain deh teori-teori yang jelimet. Mereka ngerancang workshop yang fokusnya cuma satu, praktek. Tujuannya, mengubah AI dari sesuatu yang abstrak dan nakutin jadi alat praktis yang langsung bisa dipakai besok paginya di kelas. Terus gimana caranya? Nah, mereka bikin 3 langkah cerdas. Langkah pertama, kenali dulu. Bangun fondasi dasar soal apa itu AI. Langkah kedua, belajar bahasanya. Di sini mereka belajar seni ngasih perintah atau prompting. Dan langkah ketiga, ini dia bagian serunya. Langsung praktek. Terapin AI buat tugas-tugas nyata, kayak bikin RPP atau soal ujian. Sekarang, yuk kita intip gimana sih solusi ini dijalankan. Kita bakal masuk ke dalam ruang workshop di SMP Negeri 1 Lingga. Coba deh lihat suasana di ruangan ini. Ini bukan seminar yang bikin ngantok ya. Para guru ini aktif banget diskusi, nanya pertanyaan-pertanyaan kritis, dan yang paling penting, tangan mereka langsung kotor di laptop masing-masing. Mereka tuh nggak cuma dengerin soal AI, tapi bener-bener ngelakuin. Teori langsung diubah jadi praktik nyata. Tapi pertanyaannya, beneran berhasil nggak sih workshop ini? Nah, buat ngebuktiinnya, tim ini ngukur pengetahuan para guru sebelum dan sesudah pelatihan. Dan hasilnya, wah, jujur aja, bikin kaget. Yuk, kita bedah datanya. Grafik ini ngomongin semuanya kan? Garis biru yang di dalam ini, itu kondisi mereka sebelum workshop. Terus lihat deh, garis oranye yang loncat jauh keluar ini. Itu hasilnya setelah workshop. Perhatiin deh, di hampir setiap area, dari pemahaman konsep sampai kesiapan praktik, ada lompatan yang drastis banget. Oke, coba kita zoom in ya. Peningkatan paling gede itu ada di pemahaman soal manfaat AI. Ini penting banget, karena artinya mereka sekarang lihat AI itu sebagai teman, bukan lagi musuh. Terus disusul sama pengetahuan umum soal AI. Dan yang nggak kalah penting, mereka jadi sadar kalau AI itu nggak serumit yang mereka bayangin. Rasa takutnya hilang. Nah, ini dia nih, angka yang paling gila. Sebelum workshop, lebih dari setengah guru itu ngerasa benar-benar buta soal cara pakai AI. Habis workshop, angka itu anjlok. Turun 54,7%. Bayangin, cuma dalam 1 hari, satu ruangan yang tadinya penuh kebingungan berubah jadi ruangan yang penuh kemungkinan baru. Ini benar-benar transformasi total. Tapi, ceritanya nggak berhenti di angka-angka bagus aja. Ada temuan lain yang lebih dalam dan mungkin lebih penting. Ternyata, workshop ini nggak cuma nyiptain pengguna yang optimis, tapi juga pengguna yang pinter. Nah, ini nih bagian yang uniknya. Justru setelah workshop, kekhawatiran para guru soal resiko plagiarisme dan ketergantungan siswa itu malah naik tajam. Aneh kan kedengarannya? Tapi ini justru tanda keberhasilan paling gede. Mereka jadi nggak naif lagi. Mereka sekarang paham kekuatannya, tapi juga paham kelemahan AI. Mereka jadi pengguna yang kritis. Artinya apa? Pelajaran paling pentingnya itu ini.
Pelatihan AI yang bagus itu bukan yang bikin semua orang jadi optimis buta. Pelatihan terbaik itu yang bikin penggunanya jadi cerdas dan waspada. Mereka jadi tahu kapan harus ngegas dan kapan harus ngerem. Oke, dari semua data ini, kita jadi sampai ke satu pertanyaan besar. Terus, abis ini gimana? Coba kita tarik mundur dikit dan lihat, pelajaran apa sih yang bisa kita comot dari Lingga buat pendidikan di tempat lain? Grafik ini nunjukin level PD mereka setelah workshop. Lihat deh angkanya, nyaris sempurna semua. Skor buat kesiapan menerapkan AI itu hampir 5 dari 5. Ini bukan lagi soal ngerti teori doang, ini tuh semangat yang udah ngebet pengen bawa AI ke kelas. Dan kutipan dari penelitian ini, wah, rasanya adem banget dengarnya. Workshop ini tuh bukan cuma transfer ilmu, tapi lebih kayak nyalain lagi api semangat mereka. Para guru ini pulang bawa bekal pengetahuan, rasa percaya diri, dan yang paling penting, visi baru buat kelas mereka. Jadi, kisah dari Lingga ini bukan sekedar cerita soal teknologi ya. Ini tuh semacam cetak biru pemberdayaan. Ini bukti kalau dimanapun lokasinya, perubahan itu mungkin asal kita fokus ke pendekatan yang praktis dan manusiawi. Pertanyaan terakhirnya bukan buat para ahli, tapi buat kita semua. Gimana caranya kita bisa bawa semangat Lingga ini ke sekolah-sekolah di dekat kita? Coba deh kita renungin bareng-bareng.